Baik, di sini saya sebagai pembicara pertama dari pihak kontra tentu saja menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap musik kita pada malam hari ini yang berbunyi Dewan ini setuju dengan lokalisasi penganut LGBT. Namun sebelum saya melangkah ke ranah argumentasi saya, izinkanlah saya terlebih dahulu menyampaikan poin-poin pertentangan apa saja yang akan saya sampaikan untuk menyanggah apa saja yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari pihak pro. Nah, pembicara pertama dari pihak pro melimitasikan bahwa nantinya lokalisasi ini hanya akan diberlakukan di Indonesia. Kemudian latar belakang yang dibahas oleh pembicara dari pihak pro mengatakan bahwa di dewasa ini LGBT itu semakin banyak peminatnya, semakin digemari oleh masyarakat. Kemudian mereka melakukan pemberontakan yang menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan perilaku yang adil, sehingga mereka melakukan pemberontakan dan mereka merasa tidak terpenuhi hak dan keinginannya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga hal inilah yang melatar belakangi mereka meminta kepada pemerintah untuk dilegalkan saja LGBT ini, kemudian dilokalisasikan. Nah, pembicara dari pihak pro telah mengajukan proposal bahwa nantinya mereka akan melegalisasi terlebih dahulu LGBT, kemudian melakukan pendataan, kemudian baru mereka lokalisasikan. Nah, kemudian legalisasi LGBT yang pembicara pihak pro mengatakan bahwa nantinya ini akan meminimalisir dampak negatif dari LGBT itu ketika ini sudah dilegalisasikan kemudian dilokalisasi. Namun di sini yang perlu kita ketahui bersama adalah walaupun nantinya LGBT ini dilegalisasikan secara hukum, namun tentu saja pandangan masyarakat apalagi di Indonesia yang kental akan budaya tentu saja tidak semudah itu menerima yang namanya LGBT. Walaupun sudah sah secara hukum, namun di mata masyarakat tentu saja hal ini bukanlah sebuah hal yang sah. LGBT masih dianggap sangat-sangat tabu di Indonesia. Kemudian nantinya pembicara pertama dari pihak pro mengatakan bahwa nantinya pendataan akan dilakukan, namun sayang sekali di sini tidak dijelaskan bagaimana sih mekanisme untuk mendata para penganut LGBT ini. Apakah mereka langsung menunjukkan diri ataukah memang melalui prosedur sehingga pendataan ini nantinya tentu akan memiliki resiko data yang tidak valid karena tidak jelas bagaimana mekanisme pendataannya. Kemudian pembicara dari pihak pro juga mengatakan bahwa lokalisasi dari para penganut LGBT ini nantinya akan dilakukan jauh dari pusat kota atau pemukiman umum yang dalam kata lain itu dia berada berpisah tempat dengan para masyarakat normal. Nah, yang menjadi pertimbangan di sini ialah ketika kita memisahkan para penganut LGBT dari pemukiman umum, otomatis mereka akan berada jauh dari keluarganya. Otomatis aspek yang disampaikan oleh pembicara dari pihak pro mengenai keamanan dan kenyamanan para penganut LGBT ini tidak terpenuhi. Mengapa? Karena ketika mereka dipisahkan ke pemukiman yang terpencil, otomatis tempat mereka tersebut itu tidak memiliki fasilitas, kemudian tidak memiliki akses yang baik, kemudian mereka tidak memiliki keluarga karena mereka harus berpisah dengan keluarganya yang masih normal, dan tentu saja hal ini sama sekali tidak memberi kenyamanan bagi para penganut LGBT. Nah, kemudian melangkah ke ranah argumen dari pembicara pihak pro yang mengatakan bahwa nantinya ini akan meminimalisir potensi korban. Namun perlu diketahui bersama, faktanya pelaku LGBT itu melakukan hal tersebut kepada sesamanya yang mau. Otomatis kita tidak bisa menganggap bahwa ada korban yang ditimbulkan dari LGBT ini. Karena kenapa? Data menunjukkan bahwa para pelaku atau orang-orang yang melakukan LGBT ini adalah mereka yang betul-betul memang mau sama mau. Jarang sekali ada terjadi kasus LGBT yang menyebabkan korbannya itu berasal dari orang-orang normal. Kemudian argumen kedua dari pihak pro mengatakan bahwa nantinya ini akan pemerintah akan lebih mudah untuk mendeteksi penyebarluasan efek LGBT. Namun sayang sekali pembicara dari pihak pro tidak menjelaskan efek seperti apakah yang penyakit seperti apa yang ditimbulkan LGBT ini, karena pada faktanya penyakit ada kok beberapa dari penganut LGBT ini yang sehat walafiat, ada pula yang memang berpenyakit tapi kita tidak tahu penyakit seperti apa yang mereka bawa. Kemudian pembicara pertama dari pihak pro juga mengatakan bahwa negara bisa menangani kasus LGBT lebih ampuh. Namun saya sebagai pembicara pihak kontra justru menganggap hal ini adalah hal yang dapat mengesampingkan sisi kemanusiaan dari para penganut LGBT, karena
ketika kita melokalisasi para penganut LGBT, ini bukanlah sebuah penanganan, melainkan ini adalah sebuah pengkotak-kotakan atau nantinya akan ujung-ujungnya akan menimbulkan diskriminasi. Kemudian melangkah ke ranah argumen saya. Di sini saya memiliki dua argumen. Argumen pertama saya ialah perspektif masyarakat Indonesia. Kemudian argumen kedua saya ialah kondisi penganut LGBT. Argumen pertama saya membahas mengenai perspektif masyarakat Indonesia. Nah, LGBT sebagaimana yang telah saya jelaskan pertama tadi ialah hal yang sangat tabu dipandang oleh masyarakat Indonesia. Nah, ketika ini dilegalisasikan, maka masyarakat tentunya akan berpikiran negatif terhadap pemerintah. Mengapa? Karena kita jumlah atau persentase dari para penganut LGBT itu tidak sebanyak ataukah hanya beberapa persen dari orang-orang normal yang ada di Indonesia, sehingga ketika hal ini diterapkan, mosi ini diterapkan, tentunya nantinya masyarakat akan beranggapan bahwa pemerintah tidak adil, pemerintah hanya mempertimbangkan kondisi dari kaum LGBT ini yang notabene-nya memiliki persentase yang kecil di masyarakat Indonesia. Kemudian nantinya masyarakat juga akan merasa sangat tidak aman karena ketika LGBT ini dilegalkan, otomatis para penganut LGBT ini bisa membludak dan semakin banyak dan menyebabkan rasa tidak aman kepada masyarakat umum. Kemudian nantinya ini ketika dilegalkan, masyarakat tentunya akan meningkatkan diskriminasi masyarakat terhadap para penganut LGBT, karena apalagi ditambah dengan pengkotak-kotakan ini atau kita nantinya akan melokalisasi mereka, tentunya masyarakat akan menganggap mereka itu adalah kaum yang berbeda, dan itu tentunya akan meningkatkan diskriminasi masyarakat terhadap kaum LGBT. Kemudian ketika LGBT nantinya dilokalisasi dan bebas melakukan apa yang mereka sukai, tentunya masyarakat akan protes dong, karena menganggap bahwa mereka itu adalah diberikan hak spesial, sedangkan ketika LGBT boleh melakukan apa yang mereka sukai, otomatis masyarakat biasa pun perlu untuk melakukan apa yang mereka sukai, seperti misalnya mereka bebas untuk seks bebas, pesta kriminal dan semacamnya. Kemudian argumen kedua saya membahas mengenai kondisi penganut LGBT. Nah, berhubungan dengan argumen pertama saya, nantinya ketika ini dilegalkan, tentunya diskriminasi masyarakat itu akan semakin meningkat. Ketika orang-orang LGBT ditempatkan jauh dari pusat kota, tentunya mereka akan mengalami yang namanya stres dan merasa terdiskriminasi akibat mereka terpisah jauh dari keluarga dan lingkungan dan teman-temannya. Kemudian ketika mereka bersama keluarga, setidaknya mereka bisa berada dalam kondisi yang normal dan nantinya akan lebih nyaman bersama keluarga. Terima kasih.